Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Imam Mahriansah, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk audit di dalam organisasi. Kegiatan audit bertujuan untuk melihat kesesuaian antara penerapan di dalam organisasi dengan standar yang menjadi acuan, sehingga dapat memperlihatkan seberapa besar penerapan yang telah dicapai oleh organisasi terhadap standar tersebut. Audit perlu dikelola dengan manajemen audit yang independen dan wewenang yang cukup, sehingga tidak jarang kita lihat dalam organisasi memiliki satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja yang independen langsung di bawah wewenang direktur utama atau dewan komisaris. Ada 7 tahap dalam pelaksanaan audit. Yang pertama adalah audit initiation. Dalam tahap ini, satuan pengawas internal dalam organisasi harus melakukan pembentukan tim audit. Selain itu, dalam tahap ini juga harus melakukan penetapan sasaran dan lingkup pelaksanaan audit. Dalam tahap ini, kita harus menghubungi auditi. Tujuannya adalah untuk membentuk jalur komunikasi dengan wakil auditi. Yang kedua, konfirmasi wewenang untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, mengkonfirmasi usulan waktu. Dan yang terakhir, meminta akses ke dokumen yang tersedia. Yang kedua adalah dokumen review atau peninjauan dokumen. Dilakukan untuk yang pertama, mempelajari proses-proses dari organisasi atau bagian yang akan dilakukan audit, baik itu proses pendukung maupun proses utama. Yang kedua adalah memeriksa apakah dokumen yang ada sudah memenuhi kriteria audit. Yang ketiga adalah menyiapkan jadwal audit. Dan yang terakhir adalah menyiapkan daftar periksa. Yang ketiga adalah on-site audit preparation. Audit utamanya adalah suatu proses yang sistematis, yaitu suatu proses yang terencana, disepakati baik dari pihak auditor maupun pihak auditi, dan dipersiapkan dengan baik. Persiapan dokumen kerja dapat berupa checklist pertanyaan dan formulir untuk mencatat informasi seperti bukti audit, temuan audit, dan risalah rapat. Checklist merupakan dokumen atau pedoman dari pekerjaan auditor yang digunakan untuk membantu mengingat hal-hal yang perlu diperiksa dan dokumen yang relevan. Yang kedua, membantu untuk mengalokasikan waktu. Yang ketiga adalah membantu mengingat urutan hal-hal yang perlu diperiksa. Dan yang terakhir adalah membangun struktur interview. Yang keempat adalah on-site audit. Auditor dituntut untuk dengan lugas mampu mendapatkan fakta berupa bukti audit yang setelah dibandingkan dengan kriteria audit menghasilkan temuan audit, dan selanjutnya dievaluasi untuk menyimpulkan apakah area yang diaudit telah efektif atau belum efektif dalam melaksanakan sistem yang diaudit. Tahap kelima yaitu audit reporting. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak auditi terkait proses pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Di dalam laporan audit dapat mencakup ringkasan proses audit, hambatan yang ditemui, konfirmasi terpenuhinya sasaran audit, area yang belum tercakup dalam audit, konklusi audit, dan rekomendasi untuk peningkatan. Penulisan laporan ketidaksesuaian audit harus mempertimbangkan kaidah PLOR, yaitu problem, location, objective, dan reference. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat menonton video saya yang berjudul Bentuk-bentuk audit di dalam organisasi. Yang keenam adalah audit completion. Tahap ini merupakan tahap
di mana tim auditor akan menyampaikan laporan audit kepada auditi, serta menyampaikan konklusi audit. Konklusi audit dapat berupa tingkat kesesuaian dari sistem manajemen dengan kriteria audit. Yang kedua, efektivitas penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen. Yang ketiga adalah kemampuan proses tinjauan manajemen untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen. Dan yang terakhir adalah rekomendasi improvement. Yang ketujuh adalah audit follow-up. Laporan hasil audit selanjutnya perlu ditindaklanjuti sebagai suatu kewajiban organisasi untuk dilakukan perbaikan dan memastikan temuan ketidaksesuaian yang ada tuntas dilakukan. Dalam hal ini, manajemen perlu dilibatkan dalam rapat tinjauan manajemen untuk membahas masalah, tindak lanjut perbaikan, dan hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan, serta dampak efektivitas tindakan perbaikan yang selanjutnya diformalkan dalam sistem manajemen yang ada dalam organisasi. Dalam pelaksanaan perbaikan dan peningkatan sistem dalam organisasi, sumber perbaikan dan peningkatan dapat berupa pelaksanaan audit internal, pelaksanaan audit eksternal, masalah yang ada di dalam organisasi, keluhan pelanggan, dan ide-ide untuk dilakukan perbaikan. Dari kelima hal tersebut, bagian yang bertanggung jawab dan satuan pengawas internal harus mencari akar permasalahan dan membuat rekomendasi. Setelah itu dapat dibuat keputusan melalui tinjauan manajemen, sehingga dapat terjadi perubahan di dalam organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian materi yang saya sampaikan. Like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Cognoscenti Consulting Group. Terima kasih.